coba sekarang untuk yang data-datanya. Misalkan kita bakal ngebuat ini lebih panjang lagi ya untuk yang bagian sini. Atau ini kita buat dulu deh, kita buat terpisah. Ini kita de facto jadi simple list view. Untuk yang lampirkan yang menggunakan array ini ya. Simple list view activity kurang. Activity. Nah, sekarang ini kita buat menjadi editannya. Tapi saya kan caranya nggak bakal jauh beda sebenarnya. Yang kita rubah di sini nanti itu adalah adapternya, sama mungkin cara ngambil datanya sedikit. Oke, ini untuk yang custom list view, tentu saja list view-nya masih sama dan kontainernya pun masih sama juga, nggak bakal berubah untuk dari sisi kontainernya. Nah, datanya kita nggak usah pakai yang ini, kita coba yang cara yang sedikit beda aja. Ini kita hapus dulu yang bagian adapternya. Datanya nanti sudah saya sediakan, kita pakai yang ini ya, kita simpan datanya itu di bagian string.xml dan datanya itu dalam bentuk array. Jadi ini ada array yang tadi sebenarnya sama, tapi dalam bentuk resource string aja kita terdatanya. Kemudian ada image-nya di sana. Nah, kemudian ada sedikit data info gitulah. Jadi info tentang informasi tentang klub-klub yang ada di bagian sini. Nah, untuk data drawable-nya ini saya sudah siapkan di bagian asetnya juga. Nanti ini bakal saya upload juga ya ke GitLab, jadi kalian bisa gunakan untuk latihan. Ini kita taruh di bagian drawable, kita paste. Oke. Nah, datanya, nah ini sudah nggak error lagi ya, karena datanya sudah sesuai dengan data yang ada di bagian sini. Kemudian ininya sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Nah, kita membutuhkan sekarang, atau kita buat objeknya dulu ya. Kita buat objek, kita kasih nama club aja. Jadi di sini dia nanti punya integer untuk image-nya ya, untuk menyimpan image-nya. Item atau kasih nama image aja. Kemudian ada string untuk nama klubnya apa, kemudian string untuk info klubnya itu apa. Kita generate yang kita kasih private dulu. Lupaan. Ini yang sering lupa ya, private juga. Lalu kita generate getter-getternya. Oke, data objek kita sudah jadi, tinggal kita buat custom adapternya. Custom adapter. Oke, kita kasih nama custom adapter. Nanti setiap kita bikin suatu custom adapter, kita diwajibkan untuk mengextend yang namanya base adapter. Nah, ini merupakan adapter basicnya atau dasarnya yang bisa digunakan untuk list view-nya nanti. Nah, ini masih error karena kita diharuskan untuk mengimplementasi metode-metode yang ada di base adapternya tadi. Nah, ini ada 4 metode yang harus kita override. Di sana ada get count, get item ID, dan get view. Get count ini kita gunakan untuk mengambil jumlah data yang ada di raw datanya nanti. Terus get item ini untuk mengambil masing-masing baris dari itemnya. Sama get item ID ini untuk mengambil ini ya, posisinya tadi sih, posisinya atau ID dari item masing-masing itemnya tadi. Nah, nanti untuk get count-nya ini kita pakai data yang release aja ya. Release. Jadi generiknya nanti itu adalah club tentunya. Dia bakal menyimpan data club kan di bagian sini. Terus new release. Nah, oke. Jadi data-data yang ada di raw datanya nanti kita bakal copy ke sini agar lebih mudah di handle sama
custom adapter kita. Nah, untuk di sini berarti get count-nya itu jumlah datanya ini dot size ya. Jadi jumlah data yang ada di array adapter kita, get count. Dan get itemnya tentu saja clubs dot get i. Nah, i ini adalah posisinya. Pas kita get, tentu saja yang bakal didapatkan adalah data yang sesuai dengan posisi yang diinginkan ya, yang diisi i-nya. Nah, untuk get item ID-nya, karena kita nggak punya ID di objeknya, kita return yang balik aja lah, yang i atau posisinya ini sebagai item ID-nya. Nah, di get view ini adalah yang bakal kita gunakan untuk menghubungkan dia atau custom adapternya dengan apa namanya list view-nya nanti atau list adapter view-nya. Nah, di sini kita buat dulu ya untuk tampilan custom list item kita. Kita pengen tambahkan nanti kan gambar di sana. Jadi di layout kita buat layout baru, kita kasih nama custom list item. Kalau tadi yang simple ya, simple cuma teks aja. Nah, sekarang kita bikin yang customnya. Ini kita pakai yang linear layout lagi. Kemudian di sini sudah match parent oke, nggak masalah. Dan kita bikin suatu image view ya tentunya. Karena untuk menampilkan image-nya tadi. Image view ini kita kasih 80 dp ukurannya, sama height-nya itu adalah misalkan 55 dp di sana. Kemudian untuk ID-nya kita kasih item image. Nah, untuk sebagai produk review-nya kita kasih source 9 aja ya untuk yang ini. Oke, nah sekarang nanti ada teks sama kita taruh di sampingnya, sama bawahnya itu ada infonya ya. Jadi kita wrap dia pakai linear layout aja, dimana ini wrap content sama transparent aja untuk head-nya. Oh, jangan-jangan. Ini yang head-nya ini kita belum susun orientasinya ya. Orientasi dari linear layout ininya, kita set horizontal. Nah, baru linear layout ini nanti, ini yang horizontal, berarti ini yang orientasinya itu nanti bentuknya vertikal. Di sini nanti dia punya ada dua text view, yang hub content sama hub content aja, ada dua text view ya. Dua text view, yang pertama itu adalah ID-nya untuk item name-nya. Kemudian yang ini untuk yang item infonya nanti. Jadi kalau kita munculin dia teksnya, sini nama klubnya, kemudian di sini adalah untuk menampung info dari klub. Nah, oke, bentuknya kayak gini ya. Bentuknya ini kita pakai, coba pakai layout center aja ya. Layout gravity-nya center. Oke, kok nggak mau ya untuk yang centernya. Jadi ini yang terlalu tinggi, berarti ini wrap content. Nah, oke. Ini saya kasih juga center, gravity-nya center. Oke, ini juga kita kasih gravity-nya center juga. Nah, oke. Ini match parent sama match parent. Oke, gini aja ya. Jadi nanti ini nggak masalah desain seperti ini, karena nanti dia bakal parent-nya itu adalah bakal menyesuaikan dari ini ya, kontainer dari list view-nya ya, di masing-masing tingginya. Nah, ini yang bakal jadi contohnya satu ini. Nah, itu yang bakal menjadi parent-nya. Kalau dia center otomatis nanti nggak masalah sih desainnya ini. Jadi kalau dia center, jadi nama klubnya biar agak beda, kita kasih
text size-nya 18 aja, SP, biar agak besar gitu ya. Biar agak besar, terus sama yang ini, text size-nya kita kasih 15 SP. Oke, itu sedikit. Oke, ini sudah jadi untuk custom item, tinggal kita pending aja di bagian custom adapternya. Untuk view-nya kita bikin dulu view-nya list item. Di list item ini bakal mengambil yang ini ya, yang view-nya. Nah, kita bakal penting untuk melakukan pengecekan juga di sini. Apakah list itemnya itu sama dengan null? Kalau dia null, baru kita ini ya, baru kita inflate layout.inflater. Kita pakai yang from. Nah, from ini maksudnya itu adalah karena custom adapter ini nggak punya ini ya, nggak punya konteks. Nanti konteksnya itu tentu saja yang di bagian activity-nya. Nah, kita butuhkan berarti konteks dari activity di bagian sini ya, bagian konteksnya. Nah, di sini kita bikin dia jadi ini aja, konstruktor aja, yang dimana kaitannya itu adalah konteks. Jadi setiap mau inisialisasi atau ngebuat custom adapter, kita butuh melampirkan konteksnya secara otomatis di sana ya. Konteks sama dengan konteks. Oh ya, dan terakhir juga kita lupa untuk ini menampilkan ini ya, untuk mengset dari data dari klubnya ini dari luar nanti activity-nya, karena data itu saja kita nggak bakal masukkan secara langsung ke custom adapternya. Jadi kita nanti ngambil datanya itu melalui activity-nya. Nah, di sini kita butuh method void ini public untuk set club aja ya. Set atau set data lah. Ini tentu saja tipenya nanti release. Tipenya string, oh bukan string, club. Terus namanya adalah data clubs-nya. Lalu tinggal club sama dengan clubs. Nah, oke. Ini bakal kita gunakan untuk ngeset data dari activity-nya ke bagian custom adapternya biar nggak statis. Nah, jadi di sini tinggal tadi konteksnya, baru kita inflate. Parameter dari inflate-nya itu ada 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu adalah layout-nya atau dari ini ya, layout dari mana yang kita bakal gunakan ya di bagian sini. Nah, kita bakal menggunakan custom list itemnya di sana. Kemudian di bagian bawahnya tentu saja nanti r.id sebentar. Untuk yang bagian sini inflate-nya itu berarti bukan ininya ya. Dia butuh yang view group karena nanti kita bagian masukin bagian masalah ininya itu di bagian view holder, nanti kita bakal sebutnya pakai view holder. Nah, untuk yang attach-nya kita kasih false saja attach-nya. Nah, oke, ini untuk inflate dari data custom list item yang sudah kita buat tadi ya, yang ini. Oke, ini error. Kemudian tentu saja nanti return-nya itu adalah view-nya tadi, list item yang kita buat. Nah, untuk ngeset datanya, ini ya, data dari row datanya tadi ke bagian list itemnya ini, kita buat suatu ini aja, view holder. Jadi view holder ini untuk menghubungkan binding data dari row datanya ke bagian list itemnya ya, biar lebih gampang. Kita bikin private inner class aja, view holder.
class view holder. Di sini nanti dia punya konstruktor untuk menerima view atau list ini ya, misalnya list itemnya ini kan bentuknya juga ya view. Nah, di sini kita lakukan proses binding nanti, binding dari objek-objek yang ada di list itemnya tadi. Ini yang item image, terus kemudian ada text view juga di sana, text view untuk item name, sama yang terakhir itu text view untuk item info tadi ya, yang di bagian sana. Nah, dari sini kita masukkan datanya, kita inisialisasi item image sama dengan view find view by ID. Nah, ini untuk melakukan inisialisasi ke objek image view-nya, kita find objek yang ada di XML-nya atau di custom list item-nya tadi. r.id.item image. Oke. Terus yang lainnya item name view find view by ID id.item name, dan yang terakhir item info sama dengan view.find view by ID item info. Nah, oke. Nah, terus nanti ada suatu proses binding di sana. Jadi binding itu kasih nama bind aja ya. Void bind parameter itu saja ininya, raw datanya, yang dalam sini adalah data objek club. Kemudian kita binding ke masing-masing item image-nya. Set image resource ya, kalau yang ini club.get image. Nah, terus item name set text club.get names, dan yang terakhir get info sama item info. Nah, oke. Nah, view holdernya bakal kita gunakan di bagian ini metodenya. Kita inisialisasi dulu view holder new view holder. Nah, dan konstruktornya kita taruh yang list item misalnya. Nah, kemudian kita butuh binding datanya sekarang. Data yang kita binding itu adalah data club-nya tadi ya. Club data yang bakal di ini per masing-masing itemnya. Jadi new atau kita pakai yang metode get item ini yang kita buat tadi. Jadi untuk mengambil data yang di posisi mana yang ingin diproses gitu ya. Maksudnya di bagian get itemnya, terus saja kita pakai yang parameter posisi yang sudah dikasih di sini sebagai inputan parameternya. Dan kita sesuaikan castingnya karena ini datanya berupa objek club. Nah, tinggal kita lakukan binding view holder binding data club-nya ke ini ya, ke masing-masing objek item image, item info, dan lain-lainnya. Nah, oke, custom adapter kita sejauh ini sudah jadi, tinggal kita gunakan saja di bagian ini kok error yang simple list item. Oh, ini salah ya yang kita hapus tadi. Bukan di sini. Ini yang data list item tadi yang kita ganggu, yang kita rubah itu yang bagian sini ya. Ini yang kita mau ganti nanti adapternya. Nah, sekarang kita buat custom adapter kita di sini. Custom adapter kita kasih nama sama adapter.new custom adapter, di mana konstruktornya itu butuh konteks dari activity-nya. Nah, oke, kita sudah bisa mengeset
data daftar yang baru kita buat, customnya. Nah, yang kurang sekarang adalah datanya. Nah, datanya kita ambil di bagian sini, kita masukkan ke bagian daftarnya ya. Oke, kita buat satu metode terpisah aja. Ini kita kasih nama private void atau langsung aja ya, misalkan array kita bikinnya tadi array list kan. Array list. Tentu saja tipe generiknya itu adalah club. Ini kita butuh create data, kita kasih nama. Nah, di sini kita bakal mengambil data yang ada di string ini, kita masukkan ke dalam array list, dan baru kita inputkan ke dalam adapternya, adapter.set data tadi ya, set club. Nah, ini kita butuh yang create datanya di sini. Nah, caranya untuk ngambilnya, jadi kita punya 3 data di sana. Pertama itu adalah yang string name kan, data name, data club name, data club name. Nah, cara ngambilnya itu adalah get resource. Nah, ini untuk ngambil yang di stringnya ya. Dot get string array, kemudian namanya array-nya itu apa? Nah, namanya itu adalah yang club name ya. Nah, di sini kan namanya adalah club name, club image, dan club info di sana. Pertama itu club name, terus yang kedua itu tipenya sama, nanti di sini data untuk info, yang di sini club info, dan yang terakhir itu adalah kita harus pakai yang namanya type array. Type array untuk yang data club image-nya. Get resource, obtain type array, kemudian namanya apa? Array.club image. Nah, ini untuk ngambil datanya. Nah, tinggal sekarang kita looping aja, atau kita masukkan ke dalam sebuah array list club ya. Array list club, namanya list, new array list. Nah, ini yang kita return nanti, return list. Dan untuk mengisi listnya kita pakai looping sederhana, integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data club, salah satu dari data saya, mana-mana, dot length-nya, jangan pakai ini, pakai yang data club info aja deh, yang string, dot length sama i++. Nah, oke. Sekarang tinggal kita bikin objek club, karena tipenya nanti club. Ini club. Nah, di sini listnya kita add saja ya, yang objek clubnya tadi yang udah kita buat. Nah, tinggal kita masukkan aja data dari club.set name, misalkan untuk data club names yang ada di posisi di tadi. Kemudian untuk set info yang ada di data info ya. Terus untuk yang terakhir club.set image. Nah, ini agak beda ya, data club image dot get resource ID. Nah, ini ID dari apa ya, alamat yang ada untuk masing-masing gambarnya. Nanti ini kita pakai yang gambar data ke i aja yang resource-nya, kemudian kalau dia nggak ada kita harus ngasih default-nya juga sih. Ini kita kasih satu aja, kalau dia nggak ketemu di bagian yang ini ya, artinya datanya itu sebenarnya nggak ada, tapi seharusnya ada semua kan, karena kita sudah taruh datanya semua di bagian drawable-nya. Nah, untuk ngambil data semuanya. Nah, oke, prepare create data kita sudah jadi, tinggal kita panggil aja di bagian sini. Jadi kita kopas aja biar cepat.
release, kemudian di sini data clubs, ini pakai yang create data ya. Nah, baru yang data clubnya kita masukin ke adapternya. Oke, nah yang terakhir masalah ini ya, masalah set on listener-nya. Kita buat dia sama aja sih, tapi karena bentuk datanya beda, ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan jadi data clubs. Nah, kalau kita pakai data club di sini ya, di dalam sebuah interface kita harus deklarasi final, berarti di bagian release data clubnya. Dot get itemnya itu di posisi yang ke I, berarti untuk itemnya, baru get name-nya. Kita menampilkan namanya kalau di create tadi ya. Oke, seharusnya ini sudah jadi, kita running. Oke, sambil nunggu running kita review ya sedikit ya. Jadi caranya untuk membuat suatu list view itu tentu saja kita bikin suatu kontainer dulu ya. Kontainer di bagian sini di mana dia membutuhkan cuma ini apa namanya XML atau atribut XML dengan nama yang list view-nya tadi. Kemudian setelah itu baru harus kita buat adapternya untuk menghubungkan antara raw data yang kita buat di bagian resource string-nya tadi ke bagian ada list view-nya. Nah, bentuk adapternya itu sendiri nanti bentuknya itu adalah kurang lebih seperti ini ya, seperti yang kita buat tadi. Ini adalah kita harus extend base adapter dan meng-override juga beberapa metode-metode yang ada di sana, dan kita juga menambahkan beberapa metode kita sendiri untuk mengambil konteks dari activity yang bakal menggunakan custom adapter ini, kemudian untuk mengset data club-nya tadi. Nah, bagian sini yang get view-nya adalah untuk proses binding masing-masing data arrow tadi ke bagian data objek yang ada di custom list itemnya deh. Nah, ini kita pakai view holder namanya untuk melakukan bindingnya. Dan tentu saja ada proses inflate di sana. Inflate itu artinya untuk ngeset layout yang kita gunakan di bagian list view-nya. Atau yang kita gunakan di sini ya, data custom list itemnya tadi. Oke, masih installing. Seharusnya ini sudah jalan. Install bentar. Kemudian nanti terakhir kita coba sedikit yang grid view. Sebenarnya kalau grid view-nya itu sama persis ya dengan yang ini. Jadi nanti cuma beda kontainernya aja sih di bagian sini, di bagian activity main-nya ini. Jadi kita nggak pakai yang list view lagi di sini. Nanti kita pakai yang namanya tentu saja grid view ya di bagian sini. Nah, ini tinggal gini aja sih sebenarnya. Dan menyesuaikan beberapa atributnya juga. Nanti ada atribut 6 columns untuk menyesuaikan berapa jumlah list view-nya. Nah, ini kan untuk yang grid view, sorry. Jadi grid view ada 2, ada yang bisa kita bikin 3 dan sebagainya juga sih, tergantung gimana kita pengen menyusunnya. Nah, itu bedanya dengan yang list view. Nah, kalau untuk custom adapternya itu pasti sama cara penggunaannya. Dan juga ngeset datanya dan lain sebagainya. Ini juga bisa pakai array adapter juga bisa. Jadi nggak masalah, cuma beda dari sisi kontainernya aja. Oke, sudah selesai. Sebelum ya. Kayaknya udah. Oh, oke. Ini belum kita ganti di bagian alert manifestnya. Jadi kan yang jalan itu adalah yang simple ini ya. Nah, sekarang kita sesuaikan untuk yang dia pakai custom. Nah, kelupaan. Kita running lagi. Ini ya. Setelah kita running, hasilnya masih force close. Dia error di bagian find view by ID untuk di bagian custom adapternya ya. Oke, errornya itu adalah kita lupa untuk memasukkan
ini ya, list itemnya itu setelah kita invite. Jadi kita harus memasukkan hasil dari invite-nya itu ke bagian list item, sehingga nanti list itemnya ini bisa kita gunakan untuk melakukan find view ID ke bagian objek-objek yang ada di custom list itemnya tadi. Oke, kita running ulang. Oke, sangat lama. Ini prosesnya kita skip aja ya, videonya saya potong aja. Langsung masuk ke bagian hasil dari ininya, runningnya. Oke, hasil runningnya masih force close aplikasi kita. Ada error pada bagian Java lang runtime exception-nya. Jadi kita terlalu banyak melakukan ini ya, drawing too large katanya. Bitmap terlalu banyak kita menggunakan ini di bagian get view-nya ini kayaknya ya. Jadi terlalu banyak kita melakukan ada pembuatan image di sini karena jumlah datanya itu padahal baru sedikit ya jumlahnya, tapi merasa terlalu berat untuk yang Android-nya. Jadi proses ini harus kita lebih sederhanakan, atau kita bisa bikin dia sebenarnya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk lazy loading gitu sebenarnya untuk yang bagian ini. Jadinya activity-nya itu merasa terganggu karena ada activity yang cukup memakan waktu di sini untuk melakukan ini ya, ngeset bagian resource image. Mungkin image-nya ini sih yang terlalu besar nih, jadi melakukan ngeset image dan lain sebagainya. Bisa jadi ini juga terjadi karena gambar kita itu terlalu besar sih size-nya, karena dia agak lama jadinya ya proses bindingnya di sana. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan library dari luar ya. Nah, kita coba sekalian belajar untuk ngebuat library. Namanya itu adalah Glide Android. Nah, jadi Glide ini bisa kita gunakan untuk melakukan set image ke bagian Android-nya dengan sedikit ini ya, nggak begitu berat lah, jadi memberatkan dari sana. Jadi bakal terlihat seperti kita jalanin dulu activity-nya, baru nanti image-nya itu bakal belakangan muncul. Nah, kita pakai library yang Glide ini untuk melakukan itu. Cara kita installnya adalah tinggal kita ini aja, copy tutorial installnya, kita masukin di bagian Gradle aplikasi kita. Gradle yang modul app. Nah, jadi tinggal tambahin aja di bagian sini ya, di bagian dependensi, kemudian paste yang tadi. Nah, untuk versinya mungkin sesuaikan aja ya, tergantung dari sebenarnya versi dari Android Studio kalian. Kalau saya itu kemungkinan yang versi 4.0.
yang sesuai. Nah, jadi kalau sudah, baru kita lakukan sinkronisasi Gradle-nya. Nah, oke, kalau sudah selesai terinstall, kita gunakan glide-nya tadi untuk mengganti yang bagian ini ya, item image.set item resource-nya. Nah, ini kita ganti menggunakan glide sesuai yang ada di bagian ini, tunjuknya tadi. With context-nya kita load image-nya, kita masukkan ke dalam image view-nya tadi ya. Jadi glide.with ini kita pakai konteks atau this context. Sudah ada di sini ya tadi ya, konteks yang kita gunakan di bagian activity-nya. Baru kita load image-nya itu adalah club.get image, dan yang terakhir into item image. Nah, oke, seperti ini untuk menggantikan yang ini. Oke, kalau sudah kita running lagi. Nah, oke, ini ya, sudah berhasil running. Jadi ada sesuai dengan custom list item yang sudah kita buat tadi. Di samping kirinya itu ada logo image-nya, terus ada di bagian kanannya itu ada dua info. Yang pertama itu nama klubnya, dan yang terakhir adalah info dari klub masing-masing. Dan kalau kita klik, dia muncul ini ya, sama kayak tadi ya, sama yang kayak simple yang tadi. Nah, oke. Jadi sampai sini kita sudah berhasil ngebuat suatu custom list view yang menggunakan custom adapter tentunya. Di sini untuk menghubungkan data-data yang ada di raw datanya yang kita simpan tadi di string resource ya. Nah, seperti yang tadi, nanti kalian lanjutkan aja ya untuk yang masalah grid view-nya. Caranya kurang lebih bakal sama. Untuk ininya bedanya cuma nanti di bagian kontainernya. Nanti bakal saya upload sih untuk ininya, tapi kalian coba dulu untuk yang grid view-nya. Nanti untuk grid view-nya saya langsung upload aja ke bagian GitLab sebagai contohnya, karena nggak bakal jauh beda. Oke, sampai di sini dulu latihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.